Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Nurjanah dari Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Palangkaraya semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peluang dalam matematika. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi peluang terlebih dahulu. Yang mana pada umumnya peluang berarti kesempatan, tetapi pada matematika peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Munculnya peluang kejadian tertentu dari suatu peristiwa dalam matematika diukur menggunakan tingkatan angka. Biasanya kemunculan peluang berada di rentan nilai antara 0 sampai dengan 1. Kemudian kita akan membahas mengenai istilah dalam peluang matematika. Yang pertama itu ada percobaan, yang mana dalam peluang percobaan menunjukkan fenomena peluang yang sedang terjadi. Fenomena yang terjadi tersebut memiliki dua sifat dasar, yakni yang pertama ada setiap kejadian atau percobaan yang sedang dilakukan mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa yang akan terjadi. Dan yang kedua adalah hasil dari setiap perlakuan yang dilakukan memiliki hasil yang sulit untuk ditentukan. Kemudian ada istilah ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, yang mana ruang sampel itu adalah kumpulan dari beberapa titik sampel yang mungkin terjadi dalam peluang dengan simbol N dalam kurung S. Kemudian ada titik sampel. Titik sampel adalah bagian atau anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir ada kejadian, yang mana kejadian adalah kumpulan dari beberapa titik sampel yang akan membentuk kelompok sampel, bukan ruang sampel. Setelah itu ada istilah peluang kejadian. Sebelum membahas peluang kejadian, terlebih dahulu kita bahas mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Kemudian barulah kita akan bahas mengenai peluang kejadian, yang mana peluang kejadian ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang kita inginkan. Peluang kejadian membutuhkan informasi berupa ruang sampel, titik sampel, dan kejadian yang terjadi. Bentuk persamaan peluang kejadian dapat ditulis seperti P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K dibagi N dalam kurung S. Yang mana P dalam kurung K itu adalah peluang kejadiannya, terus N dalam kurung K itu adalah jumlah kejadian, dan N dalam kurung S itu adalah jumlah ruang sampelnya. Dan yang ini ada contoh soalnya, yang mana pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul sisi dadu yang berangka genap. Cara mencarinya adalah, pertama kita harus tentukan ruang sampelnya. Ruang sampel dalam sebuah dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya itu ada 6. Kemudian sisi dadu yang genap. Sisi dadu yang genap itu ada angka 2, 4, dan 6. Maka N dalam kurung K-nya itu adalah 3. Jadi, P dalam kurung K sama dengan 3 dibagi dengan 6. Nah, 3 dibagi dengan 6 itu bisa kita kecilkan lagi menjadi 1/2. Maka peluang muncul sisi dadu yang berangka genap itu adalah 1/2. Kemudian ada pula istilah peluang komplemen dari suatu kejadian. Dalam peluang matematika, kemungkinan yang tidak mungkin terjadi disebut sebagai peluang komplementer. Karena biasanya pada saat kita melakukan percobaan, kita akan menemukan peluang komplementer. Peluang komplementer dapat dituliskan seperti P dalam kurung K ditambah P dalam kurung K pangkat C sama dengan 1, atau P dalam kurung K pangkat C sama dengan 1 dikurang P dalam kurung K. Yang mana P dalam kurung K ini adalah peluang kejadiannya, dan P dalam kurung K pangkat C adalah peluang kejadian komplementer. Selain itu ada juga istilah mengenai frekuensi harapan. Seberapa besar atau banyaknya kejadian yang muncul dalam peluang biasanya disebut sebagai frekuensi harapan. Yang mana untuk mencari frekuensi harapan itu menggunakan rumus FH dalam kurung K sama dengan N dikali P dalam kurung K.
Dengan keterangan FH dalam kurung K ini adalah frekuensi harapan dari suatu kejadian, dan N ini adalah jumlah percobaan, sedangkan P dalam kurung K adalah peluang kejadian. Setelah kita mengetahui istilah dalam peluang matematika, kita juga akan membahas rumus-rumus peluang dalam matematika. Yang pertama ada permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun sebuah susunan dari beberapa anggota dari sebuah himpunan dan memiliki pengulangan dalam penyusunannya. Rumus permutasi itu adalah P dalam kurung N kecil, R tutup kurung, sama dengan N dengan tanda seru dibagi dalam kurung N kurang R dalam tanda seru. Keterangannya adalah P dalam kurung N, R itu adalah peluang permutasinya, kemudian N adalah jumlah anggota, dan R adalah banyak susunan yang bisa digunakan. Berbeda dengan kombinasi. Kombinasi sebagian besar tidak memasukkan penyusunan susunan yang dapat berulang. Kombinasi tidak peduli dengan adanya urutan susunan. Untuk rumus dari kombinasi dapat ditulis sebagai berikut, yaitu C dalam kurung N, R sama dengan N tanda seru dibagi R tanda seru dalam kurung N dikurang R tanda seru. Yang mana keterangannya adalah C dalam kurung N, R adalah peluang kombinasi, dan N adalah jumlah anggota, dan R itu adalah banyak susunan yang bisa digunakan. Kemudian ada peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk memiliki beberapa bagian, seperti dua kejadian sembarang, komplemen kejadian, dan kejadian saling lepas, dua kejadian saling bebas, dan dua kejadian bersyarat. Peluang kejadian majemuk menjelaskan tentang suatu kejadian yang akan dilakukan lebih dari satu kali dan menghasilkan kejadian baru. Misalkan, pada saat merapikan sebuah kelereng berwarna ke dalam kotak, tiba-tiba ada salah satu kelereng di dalam kotak akan diambil secara acak. Nah, peluang dari terambilnya kelereng inilah yang disebut peluang majemuk. Dalam peluang kejadian majemuk, peluang kejadian sembarang bisa ditulis dengan menggunakan rumus P dalam kurung A union B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A irisan B. Dengan keterangan P dalam kurung A union B adalah peluang dua kejadian sembarang, sedangkan P dalam kurung A dengan P dalam kurung B adalah peluang terjadinya kejadian tertentu. Sedangkan P dalam kurung A irisan B adalah peluang menyukai dua kejadian yang sama. Kemudian setelah itu adalah peluang saling lepas, yang mana ada peluang saling bebas, yang mana peluang saling bebas menunjukkan bahwa kejadian yang terjadi pada A tidak berpengaruh terhadap kejadian B. Rumusnya adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Baru kemudian ini adalah peluang saling lepas. Peluang saling lepas menunjukkan bahwa tidak ada kejadian yang sama antara kejadian satu dengan kejadian lainnya, sehingga kedua kejadian ini tidak saling mempengaruhi. Rumus peluang saling bebas yakni ada P A union B sama dengan tadi P dalam kurung A union B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Kemudian ada peluang bersyarat. Peluang bersyarat menunjukkan bahwa kejadian A berpengaruh terhadap kejadian B, ataupun sebaliknya. Adapun rumus dari peluang bersyarat itu ada sebagai berikut. Yang pertama, itu ada P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B, di mana A, dan yang kedua itu adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung B dikali P dalam kurung A, di mana B. Kemudian kita akan membahas contoh soal lagi yang mana sebuah dadu dilempar satu kali, berapa peluang munculnya mata dadu 3. Jawabannya adalah kita harus cari tahu NS-nya dulu.
Di sini karena dadu, jadi jumlahnya NS-nya itu ada 6. Kemudian NA-nya itu ada 1, yaitu dalam sebuah dadu itu angka 3 cuma ada 1. Maka P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S, yaitu 1/6. Jadi peluang muncul mata dadu 3 itu adalah 1/6. Kemudian kita akan membahas contoh soal lagi yang mana itu ada Susi mengambil 4 bola sekaligus dari sebuah tas yang berisi 11 bola yang terdiri dari 4 bola putih dan 7 bola merah. Berapakah peluang terambil 2 bola merah dan 2 bola putih? Yang pertama itu caranya adalah cara mengambil 2 bola merah dari 7 bola adalah A dalam kurung A1 sama dengan C7C2. 7C2 ini sama dengan 7, terus kita kasih itu tanda seru yang mana dibagi dengan 2 tanda seru di dalam kurung 7 dikurang 2 tutup kurung. Nah, yang mana itu caranya adalah tanda seru itu menandakan urutan ke belakang. Semuanya kayak 7 tanda seru, berarti ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu kemudian kita bagikan dengan yang 2 tanda seru tadi, berarti 2 dikali 1. Kemudian yang 7 dikurang 2 itu kita kurangkan, jadinya hasilnya 5. 5 tanda seru itu ada 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Barulah hasilnya menjadi 7 dikali 3. Kemudian hasil akhirnya itu ada 21. Nah, cara mengambil 2 bola putih dari 4 bola adalah NA2, di sini A-nya sebagai yang A2 karena tadi sudah kita pakai A1, sama dengan 4C2. 4C2 ini sama caranya kayak yang di atas tadi. 4 tanda seru itu tandanya 4 dikali 3 kali 2 kali 1, begitu. Caranya sama aja, terus hasilnya itu ada 2 dikali 3, kemudian sama dengan 6. Cara mengambil 2 bola merah dan 2 bola putih adalah yaitu menggunakan rumus NK sama dengan NA1 dikali dengan NA2, yang mana NA1-nya tadi sudah dapat yaitu 21 dan NA2-nya itu ada 6. Jadi 21 dikali 6 itu menghasilkan 126. Kemudian cara mengambil 4 bola dari 11 bola itu menggunakan rumus yang sama dengan hasil yakni 330. Nah, jadi peluang terambil 2 bola merah dan 2 bola putih adalah menggunakan rumus itu PK sama dengan NK dibagi NS, yang mana hasilnya adalah 126 dibagi dengan 330. Sekian penjelasan saya mengenai peluang dalam matematika. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.